Di kampung terpencil, hidup seorang suami istri. Sudah lama mereka ingin mempunyai anak, namun tidak jua mereka mendapatkan sang momongan hingga sampai tua keduanya. Mereka kecewa pada diri sendiri dan selalu kecewa atas hinaan dan cemoohan saudara dan warga di sana. Panggil saja Kirawi, seorang penganut ilmu hitam dengan tumbal bayi. Sejak terdengar isu tersebut, semua warga, khususnya kaum laki-laki, selalu berjaga setiap malam untuk keselamatan bayi mereka. Hingga suatu hari terdengar kabar ada bayi meninggal akibat ilmu tersebut. Ilmu hitam itu berupa cahaya yang terbang di langit, berwarna merah, dan penciumannya sangat tajam mencari bayi yang masih merah atau baru lahir. Dia akan turun dan mengambil sukma si bayi dan akan menaruhnya di jambangan selama 1 bulan. Dan sukma si bayi itu berubah menjadi ikan sampai akhirnya si bayi benar-benar mati perlahan. Di sisi lain, si bayi yang menjadi korban akan kejang-kejang di sana dan akan mengalami kesakitan luar biasa hingga meninggal. Banyak legam di tubuhnya berwarna biru akibat pesugihan dengan tumbal bayi itu. Suatu malam, Kirawi terpergok sedang duduk di teras rumah dengan tangan bercahaya menyala-nyala bagaikan api yang berada di dalam genggaman. Disitulah warga tahu kalau Kirawi menggunakan ilmu hitam untuk kekayaan dengan tumbal bayi. Semenjak itu, Kirawi dijauhi semua warga. Saat malam, Kirawi akan pergi ke tempat sepi dan langsung berubah menjadi api dan terbang keliling kampung mencari mangsa. Namun malam itu malam yang apes dan ketahuan saat mangsa bayi. Akhirnya Kirawi digebugin sama semua orang sekampung. Namun aneh, badannya sangat licin dan tak bisa untuk dipegang. Namun akibat pukulan bertubi-tubi, Kirawi mati di depan rumahnya. Kirawi meraung kesakitan di saat sakaratul maut karena digebugin oleh warga yang memergokinya. Jadi pesugihan tumbal bayi ini merupakan sebuah ilmu hitam yang digunakan untuk kekayaan dengan tumbal bayi. Bayi itu jika kena sama orang yang melakukan tumbal bayi ini, dia akan
mengambil sukma si bayi itu. Kemudian dia akan menaruh di jambangan atau baskom. Dan anehnya lagi, si sukma bayi itu di dalam baskom itu kelihatan tapi berupa ikan. Bagi orang-orang dulu mungkin pernah mendengar atau mengetahui cerita-cerita seperti ini. Jika bayinya itu terkena oleh ilmu hitam seperti ini dan mengetahui siapa pelakunya, dia akan minta air kepada si pelaku pesugihan. Apapun dan dengan cara apapun dia akan minta air. Entah itu dengan marah, dengan lembut, yang penting bisa mendapatkan air. Kalau air itu sudah didapat, maka bayi itu akan kembali sehat seperti sedia kala. Terus bagaimana cara memangsa si bayi ini yang menggunakan ilmu hitam itu? Jadi dia menggunakan seperti jimat yang dipakai di pergelangan tangan atau kaki. Dia akan berjalan ke tempat sepi, kemudian dia akan terbang bercahaya seperti meteor. Kalau meteor kan besar, kalau ini kecil sahabat, mungkin sebesar buah kelapa terbang segitu, sebesar itulah. Dia akan berkeliling kampung, atau ketika dia siangnya sudah mengetahui mangsanya, dia akan terbang melesat langsung ke rumah yang mempunyai bayi tersebut. Terus dia menjelma, bisa menjelma seperti cecak, kemudian kelelawar atau tokek. Dia akan berdiam diri di pepohonan atau di genteng sampai semua orang yang berada di rumah tersebut tertidur. Dan disitulah dia akan menekuk bayi tersebut hingga bayi itu akan meronta-ronta seperti tercekik. Kemudian dia akan membawa sukmanya terbang dan menaruhnya di jambangan dan menutupnya dengan apapun yang dia punya di dalam rumah tersebut. Setelah itu, setelah berhasil, dia akan kaya raya dan mendapatkan bermiliar-miliar, mungkin langsung dia kaya raya. Lalu bagaimana dengan nasib si bayi yang kena teluh tersebut? Si bayi itu akan merasa kesakitan. Dia akan menangis, berteriak-teriak, mata akan terbelalak, kemudian perlahan-lahan menghembuskan napas terakhirnya. Tanda-tandanya bayi itu akan hitam di bagian punggung, lebam-lebam membiru seperti itu, seperti kena pukulan benda tumpul, dan akhirnya bayi itu akan meregang nyawa. Ini merupakan ilmu hitam zaman dulu yang pernah digunakan oleh seseorang. Mungkin sekarang itu tidak ada karena ada listrik. Kalau zaman dulu itu tidak ada listrik, jadi leluasa.
Menurut orang sekarang, karena banyak listrik dan kabel-kabel, dia takut tersetrum. Akhirnya sekarang itu di kampung-kampung itu sudah jarang ilmu seperti itu digunakan. Keturunannya pun mungkin tidak mau karena tahu ilmu itu sangat sesat dan tidak bisa dimaafkan oleh keluarga korban. Kembali ke cerita, setelah Ki Rapi itu mati, keadaan kampung menjadi normal. Dan matinya itu pun dia sangat mengenaskan. Kakinya tidak bisa lurus atau tidak bisa muat di dalam liang lahat. Dan akhirnya kaki si mayat pesugihan itu harus dipatahkan. Naudzubillah min dalik. Tamat.